Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran nanti terlaksana dengan baik, lancar, dan mendapatkan hikmah dari apa yang kita pelajari. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya. Ya, baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Kemudian kondisi kalian saat ini bagus enggak untuk melakukan pembelajaran? Sehat semua. Nah, ini di masa pandemi ini sangat sangat rentan dengan kondisi kesehatan, apalagi cuaca yang ada di lingkungan kita memang agak sedikit ini ya, kadang hujan dan kadang panas. Tolong jaga kondisi dengan baik ya. Mas, setelah kita membahas indeks harga apa nanti akan kita capai. Oke, sebelum Pak menjelaskan secara rinci, Pak ingin menyampaikan ini. Udah kelihatan screen-nya? Oke. Kemudian ini indeks harga. Nah, ini di KD 3.3 itu ada indeks harga inflasi permintaan penawaran uang. Di dalamnya itu ada nanti kebijakan fiskal. Kita sedang berada di mana sekarang? Oke, kita sedang berada di indeks harga di bagian pertama. Ini KD 3.3 ini yang harus kalian capai. KD ini yang akan menjadi KD terakhir sebelum melaksanakan PAS. Nah, kenapa di LMS Pak belum setting? Ya memang karena ini akan Pak pakai sebagai alat uji terakhir penggunaannya. Kalau kita pakai Meet, pakai breakout room nanti di Meet-nya seperti apa nanti pembelajarannya. Yang kemarin kita hanya menggunakan LMS-nya, diskusinya, sekarang kita menggunakan kombinasinya. Oke, yang pertama kita akan bahas indeks harga, macam-macam indeks harga, tujuan penerapan indeks harga dalam perekonomian, kemudian menghitung indeks harga dan indeks kuantitas. Oke, yang terakhir perbedaan antara indeks harga tertimbang dan indeks harga tidak tertimbang. Kemudian, nah ini kompetensi dasar yang Pak bilang ini 3.3. Artinya ini KD terakhir yang harus kita capai sebelum kita melaksanakan PAS, penilaian akhir semester. Oke, ini tadi juga sudah sama indikator pencapaiannya, sudah ada dalam peta konsep tadi. Kemudian sebelum menganjak langsung ke materi, nah ini motivasinya. Selamat pagi, salam sehat. Motivasinya adalah masa depanmu ya. Masa depanmu adalah hasil dari apa yang kamu kerjakan sekarang. Oke, masa depanmu adalah hasil dari apa yang kamu kerjakan sekarang. Memang sih belum kelihatan, tapi sekecil apapun yang kamu kerjakan sekarang, itu menjadi andil pada masa depanmu nanti. Itu ya. Kemudian tujuan pembelajarannya sama, itu ada indikatornya tadi. Kita harus mencapai itu dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Ini di sini Pak menggunakan metode yang akan Pak pakai mengajar itu adalah metode saintifik. Jadi ada sainsnya, ada model problem based learning ya. Artinya berbasis masalah. Kenapa berbasis masalah? Karena materi ini menarik, itu ada di lingkungan kalian. Dan nah ini gambar. Ada yang bisa menyampaikan dari gambar ilustrasi ini? Apa yang bisa disimpulkan? Ini ada indeks harga. Saya, Pak. Oke, silakan. Dinda sering ya. Aktif. Lanjut, silakan Dinda. Kalau menurut saya, nggak tahu benar atau salah. Ya, nggak masalah. Dari grafiknya, lihat perkembangan indeks harganya itu naik di setiap tahunnya. Tapi gimana ya, naik turun gitu harganya, Pak. Dari awalnya itu dari awalnya 105,06
Iya. Pernah turun menjadi 104,85, habis itu naik terus setiap tahunnya hingga pada Mei 2021 harganya mencapai paling tinggi yaitu 106,63 dan kembali turun di Juni 2021 menjadi 106,46. Terima kasih. Baik, itu bagus sekali cara membaca tabelnya ya. Nah, ini kenapa kita akan hitung indeks harga konsumen? Apa kaitannya sih? Percuma nggak kalau kita ngitung indeks harga? Apa sih yang disampaikan kok ada naik turun? Oke, ini untuk prediksi. Oke, ini ada bulan Mei 2021. Kalau 2050 terhadap satu kondisi ketika sideris faktor lain dianggap tetap, satu faktor ini dianggap mengalami perubahan. Apa yang terjadi di tahun 2050? Bisa nggak kita prediksi? Bisa. Nanti Pak akan ajarkan cara memprediksi tahun 2050 ketika kita asumsikan yang lain ceteris paribus. Misalnya harga apa ya? Harga bahan baku baju. Bagaimana harga baju di tahun 2050 jika kapas mengalami peningkatan harga gitu misalnya ya. Jadi apa yang terjadi di 2050? Jadi kapas yang lain memang ada faktornya tapi kita anggap ceteris paribus. Kita anggap dia tetap tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah kapas. Di 2050 kalian bisa hitung. Atau yang paling nyata yang indeks harga konsumen yang naik barangnya apa misalnya? Permen kamu beli permen di SMP itu berapa per unitnya? Waktu SMP per unitnya permen harga berapa? Pak, dulu Ya, oke. Silakan. dulu tuh waktu SD atau SMP itu beli permen harganya kayak 1.000 dapat 6, kalau sekarang tuh 1.000 dapat 4 gitu. 1084. Oh, berarti SMA sama SMP masih sama permennya 1084 ya? Kalau Ya, saya SMP dapat 6. Oh ya, beda-beda ya. Oke, kita bisa lihat beda-bedanya di sana. Dia 1000 dapat 6, SMA dapat 4. Itu ada kenaikan harga, pengertian indeks harga. Kemudian Saya, Pak. Oke, silakan. Selain Ari dan Dinda ya. Karena di catatan Pak ini terlalu panjang. Banyak udah dapat poin ya. Bukan mendiskreditkan ya, tapi bagus ya. Saya, Ya, Pak. Oke, silakan. Coba yuk. Indeks harga merupakan sebuah rasio yang menyatakan persentase dalam mengukur tingkat harga dalam keadaan dalam periode sekarang maupun dalam periode sebelumnya. Oke, indeks harga untuk menghitung rasio periode sekarang dan periode sebelumnya. Jadi yang Pak sampaikan tadi, periode yang akan datang bisa nggak dihitung? Bisa ketika disajikan data sesuai dengan yang Pak bilang tadi. Nanti kita akan coba hitung dengan rasio yang di depan itu benar ya. Dari 2005 berapa sih pertumbuhan indeks harganya, berapa sih lajunya itu bisa dihitung ya. Itu dari pengertiannya itu adalah kita menguji yang tahun sebelumnya ke tahun sekarang sampai tahun sekarang bagaimana pergerakannya sehingga nanti tahun berikutnya atau tahun ke N di masa yang akan datang itu bisa kita uji juga. Tujuannya apa? Kenapa kita menghitung atau mempelajari indeks harga? Oke, Aris. Oke, silakan, Pak. Ya, tujuannya untuk memperkirakan perkembangan ekonomi suatu negara. Indeks harga yang naik mencerminkan pertumbuhannya bagus. Nah, itu sekilas kelihatan bagus. Jadi kemampuan daya beli masyarakatnya tinggi sehingga harga-harganya bisa dijangkau oleh masyarakat. Tapi nanti ada kasus lain, terlalu tinggi indeks harga, maka perekonomian di sana adalah mengalami kesulitan. Contoh misalnya di Amerika, Pak baca literatur, baca apa ya? Orang Amerika berbisnis punya tabungan banyak, ketika dia sakit dia akan ketakutan. Kenapa? Ketika dia sakit dia ketakutan? Karena biaya kesehatan di sana mahal. Jadi indeks harga terhadap kesehatan mahal nggak? Mahal. Berarti mahal itu cerminan pertumbuhan yang bagus nggak? Indeks harga jenis-jenisnya apa? Ada yang bisa? Jadi Ari lagi ya. Yang lain selain Ari? Oke.
Dewa Saya, Pak. susah, Dinda udah. Yang mana? Saya, Pak. Oke, Dita. Jenis-jenis indeks harga. Iya. Yang pertama, indeks harga konsumen. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsen. Yang ketiga, indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Dan yang terakhir, indeks harga implisit. Nomor 4, menghitung tahun 2020 Rp500, tahun 2021 Rp600. Jadi rumusnya gimana? Tahun sekarang Oke, dibagi silakan. tahun sebelumnya Oke. dikali 100%. 1,2, Pak. 1,2. Hitungnya. Perbedaannya apa? Indeks harga tertimbang dan tidak tertimbang. Saya, Pak. Oke, silakan. Kan perbedaan antara yang tertimbang sama yang tidak tertimbang kan? Ya, ye. Kalau metode perhitungan tidak tertimbang itu tidak dipengaruhi oleh faktor penimbang dalam menghitung indeks harganya, sedangkan metode tertimbang dipengaruhi oleh faktor penimbang. Faktor penimbang yang dimaksud adalah faktor yang digunakan untuk membedakan pentingnya suatu barang terhadap barang-barang yang lain. Oke, itu betul sekali ya. Itu nanti ada barang lain, entah jenisnya barang substitusi, barang komplementer. Kalau komplementer udah pasti dia berpengaruh. Jadi ada kombinasi barang di sana ya, sehingga dia dikatakan tertimbang. Nah, ini yang Pak tadi bilang, rumus perhitungannya. Jadi ya, ini sebelum ditampilkan, di kalian sudah mampu memberikan analisis seperti ini. Itu bagus di rumusnya. Bila barang tahun 2005 8.000 seperti yang di atas, itu hitung-hitungannya sudah. Sekarang ada kondisi ekonomi yang kuat, daya beli masyarakat meningkat. Oke, kita keluar dari pandemi ya, anggap kita ekonominya konstan di Indonesia, setiap tahunnya mengalami peningkatan 10%. Maka harga beras pada tahun 2010 berapa? Kan dihitung indeks harga dari tahun sebelumnya sampai tahun 2006 sekarang. Ya. Itu 1.800 kali 100% sebesar 125%. Iya. Jadi kan 4 tahun. Jadi 10.000 ditambah 4.000, maka pada saat 2010 harga barang tersebut, harga beras tersebut menjadi 14.000. 14.000. Berapa dari tahun 2006? 10% dari 10.000 berapa? Rp10.000 naik 10%. Di tahun 2007 naik, 2008 naik, 2009 naik, 2010 naik juga. Berapa? Sama cara menghitungnya, sederhananya gitu. Jadi harga yang dipakai di soal ini yang meningkat adalah harga dari tahun 2006. Kalau nanti lupa cara menghitung, ini juga sudah ada YouTube. Kebetulan video ini tidak terlalu pro sekali, itu yang Pak bikin sendiri, boleh ditonton di YouTube. Kemudian untuk materi-materinya juga sudah ada di LMS. Untuk hari ini sebenarnya Pak ingin bentuk kelompok, masuk ke breakout room, kalian membahas tentang indeks harga tertimbang dan tidak tertimbang. Yang penting sinyalnya bisa masuk, suaranya dipelajari. Yang dapat dipelajari pada pertemuan kali ini adalah indeks harga merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk menghitung persentase tingkat harga pada tahun sebelumnya hingga pada tahun sekarang hingga pada tahun selanjutnya. Tujuan menghitung indeks harga sendiri ialah untuk menghitung laju inflasi pada suatu negara, yang mana indeks harga dapat dihitung dengan rumus agregatif sederhana, yaitu sigma PN per sigma P0 dikali 100%. Sekian. Ya, terima kasih, itu Dewayu udah mengkoreksi ya, jadi ada tambahan untuk menghitung tahun berikutnya ketika ada. Oke, ketua kelas Pak minta silakan akhiri. Baiklah, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai ketemu minggu depan. Salam sehat semua.